Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada perkuliahan kita pada hari ini, kita akan melanjutkan sesi kita sebelumnya, yaitu kita pada hari ini akan memulai memasuki pembahasan tentang mata kuliah kita, metodologi penelitian ekonomi dan bisnis. Pada sesi kali ini, saya ingin memaparkan tentang pemahaman dasar tentang riset. Oke. Apakah riset itu? Secara umum kita sudah membahasnya minggu lalu, bahwasanya riset adalah investigasi atau pengamatan ya, yang terorganisir dan ilmiah, sistematis, berbasis data, kritis terhadap suatu masalah dengan tujuan menemukan jawaban atau solusinya. Kita sudah membahas minggu lalu pengamatan jika dilakukan oleh kita bisa mengamati apa saja di sekitar kita, tapi pengamatan tersebut belum tentu disebut sebagai riset. Ya, jadi riset itu harus tadi terorganisir, sistemik, berbasis data, kritis, ya, dalam rangka menemukan jawaban atau solusi. Nah, riset bisnis adalah salah satu pencarian yang sistematis ya, dalam rangka menyiapkan informasi yang untuk sebagai panduan di dalam pengambilan keputusan bisnis. Menurut Cooper dan Schindler sebutkan demikian. Artinya penelitian bisnis dan ekonomi tentu saja terkait dengan kebutuhan data-data ya dalam rangka mengambil keputusan-keputusan ekonomi dan bisnis. Nah, hanya saja kita sudah membahas pada minggu lalu juga bahwasanya karakteristik daripada penelitian yang ilmiah itu harus memenuhi karakteristik metode ilmiah. Ya, yang pertama adalah kritis dan analitis, ya, di mana penelitian dilakukan dalam rangka mendorong suatu kepastian dan proses penyelidikan untuk mengidentifikasi masalah dan mendapatkan solusinya. Kemudian logis itu merujuk pada argumentasi ilmiah, bahwa kesimpulan-kesimpulan yang diambil itu berdasarkan dari bukti-bukti yang ada. Kemudian objektif, artinya hasil diperoleh akan sama ya dan diakui oleh ilmuwan lain ya dengan metode dan juga cara-cara analisis yang mafhum dan kemudian dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya pada kondisi yang sama. Kemudian konseptual dan teoritis ya. Artinya pengetahuan ini artinya dalam sebuah penelitian itu berdasarkan pada keilmuan ya. Ada konsep, ada struktur teoritis yang menuntun upaya-upaya pengamatan dan juga pengambilan data sampai dengan pengambilan kesimpulan. Kemudian juga karakternya empirik ya, empiris, berdasarkan pada realitas. Jadi mengacu pada realitas yang ada. Kemudian yang terakhir adalah sistematis, di mana penelitian itu memiliki prosedur yang cermat dan mengikuti aturan-aturan tertentu yang sudah baku. Nah ini jadi kalau penelitian ilmiah tentu saja harus memiliki karakteristik demikian ini. Nah kemudian penelitian itu ya dibagi pada beberapa jenis berdasarkan tujuannya. Kita ada 3 ya, penelitian dasar, orang menyebutnya juga sebagai penelitian murni atau basic research. Yang kedua adalah penelitian pengembangan, dan yang ketiganya adalah penelitian terapan. Ya. Walaupun secara singkat kita bisa mengatakan ada penelitian dasar dan ada penelitian terapan gitu. Walaupun sehingga penelitian pengembangan ini adalah jembatan atau bridging antara penelitian dasar dengan penelitian terapan. Nanti kita akan lihat pada slide selanjutnya. Kemudian berdasarkan tingkat kealamiahannya atau tempat penelitiannya itu ada yang eksperimen, ya ada yang survei dan ada naturalistik ya tentu saja. Kita lihat slide selanjutnya. Itu kalau penelitian ya berdasarkan tujuan ini disebutkan tadi basic research, kemudian tujuannya adalah tuh penemuan ilmu-ilmu baru ya. Tujuannya adalah menemukan pengetahuan yang baru. Sementara kalau riset terapan ya
bertujuan memecahkan masalah-masalah atau menerapkan ilmu atau produk yang terkait dengan yang sedang diteliti. Kemudian kalau penelitian pengembangan, tujuannya adalah untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan. Ya, ini makanya bridging antara basic research dan applied research. Ya, ini jadi basic research, applied research. Di tengah-tengah adalah research and development untuk pengembangan-pengembangan keilmuannya secara berkesinambungan. Oke. Selanjutnya, metode penelitian berdasarkan kealamiahan atau tempat penelitian itu ada disebut dengan metode eksperimen. Nah, biasanya ada perlakuan ya, ada perlakuan disebut dengan eksperimen ya. Kalau metode survei dia tempatnya alamiah tapi tidak ada perlakuan daripada penelitinya, intervensi tidak sama sekali. Dan juga metode naturalisasi juga sama, dia tempatnya alamiah dan tidak ada perlakuan. Penelitian kuantitatif ya, biasanya itu merupakan penelitian yang sifatnya eksperimental dan atau juga survei. Sementara penelitian kualitatif sifatnya naturalistik. Nah, berdasarkan tempat penelitiannya. Kemudian kalau basic research ya itu biasanya terkait dengan kajian eksperimen dan kualitatif ya, karena ini pencarian grounded gitu, biasanya kualitatif untuk menemukan untuk mendeskripsikan dan juga memetakan fenomena-fenomena. Atau eksperimen ya, sesuatu yang sudah ada kemudian diintervensi untuk melihat perubahan-perubahannya sehingga ditemukan adanya pendekatan baru atau keilmuan baru. Nah, kalau applied research atau riset terapan itu biasanya juga menggunakan eksperimen dan juga survei. Ya. Nah, kalau yang riset development dia bisa melalui survei, bisa melalui penjajakan lewat kualitatif atau dengan cara melakukan intervensi pada pendekatan eksperimental. Gitu. Nah, kegiatan riset itu sendiri ya, berdasarkan aktivitasnya sebetulnya ada dua nih yang utamanya. Yang sifatnya itu ada yang sifatnya penelitiannya itu berdasarkan kegiatannya itu ada yang deskriptif ya, memberikan gambaran atau juga disebut dengan explanatory ya gitu. Penggambaran sebetulnya ada dua itu penggambaran lewat deskriptif dan juga penjelasan. Hanya bagian dari pekerjaan penelitian juga adalah ada juga yang hanya pelaporan saja sehingga dibagi 4 di sini. Sebetulnya biasanya orang menggambarkan cukup 2 ya, kalau nggak deskriptif kemudian juga explanatory itu menjelaskan. Tapi kita bagi menjadi 4 supaya lebih detail lagi adanya pelaporan ya, karena pelaporan ini dilakukan untuk menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk keputusan tertentu. Misalnya informasi apa saja yang dibutuhkan untuk mengevaluasi nilai intrinsik suatu perusahaan. Nah, kalau yang deskriptif atau penggambaran biasanya dilakukan analisis data hanya pada deskripsi variabel satu demi satu atau pemberian secara sistematik dan faktual tentang sifat-sifat pada populasi tertentu. Nah, kalau explanatory, dia biasanya mencoba menjelaskan fenomena yang ada, yang analisis datanya sampai pada penentukan hubungan variabel dengan variabel lainnya gitu. Nah, ini juga terkait dengan prediksi biasanya juga selanjutnya ada menjelaskan apa yang akan terjadi pada suatu fenomena. Nah, ini ya dijelaskan pada pendekatan dari deskriptif atau explanatory sebetulnya. Nah, tapi explanatory bisa sampai level prediksi gitu. Demikian. Kemudian klasifikasi penelitian menurut metode itu ada nanti yang historis gitu, yang bicara tentang gambaran-gambaran peristiwa yang tidak hari ini ya, tapi secara historis dari periode sebelumnya sampai dengan hari ini. Gitu. Kalau deskriptif, metode deskriptif itu lebih kepada penjelasan tadi disebutkan. Kalau korelasional ada hubungan atau tidak. Kausal komparatif ada sebab akibat. Kalau eksperimen sebab akibatnya nanti ada intervensi dari penelitinya. Ya, lebih lanjutnya kita bisa melihat pada slide selanjutnya, yaitu ya ini penjelasannya tadi historis kegiatannya
merupakan kegiatan penyelidikan, pemahaman, ya, keadaan yang telah lalu gitu. Kalau deskriptif, pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir ya dan subjek penelitian. Jadi sebenarnya menjelaskan variabel-variabel pada yang sudah yang diteliti oleh seorang peneliti. Kemudian penelitian korelasional yang bertujuan menentukan apakah terdapat asosiasi antara dua variabel terlebih gitu. Dan kausal komparatif tadi menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan terikat, di samping mengukur kekuatan hubungannya. Jika kalau eksperimen ada intervensi pada variabel tertentunya. Nah, selanjutnya, ini adalah pohon keputusan metode penelitian. Ini terhubung sebetulnya dengan dengan klasifikasi tadi yang sudah digambarkan. Bagaimana pohon tersebut ya. Kalau penelitiannya ada hubungan, apakah ada hubungan sebab akibat? Ya. Ya, maka dia karena sebab akibat, maka dua, dia bisa disebut eksperimen atau penelitian kausal komparatif. Hanya nanti ada pembedanya, apakah variabel bebas dikendalikan oleh peneliti? Kalau dia variabel bebasnya dikendalikan oleh peneliti, maka dia disebut dengan penelitian eksperimental. Kalau variabel bebas dikendalikannya tidak memiliki variabel bebas yang dikendalikan, tapi dia memiliki hubungan sebab akibat, maka disebut dengan kausal komparatif ya. Di sini ada hubungan prediksi, hubungan ya. Nah, kalau hanya hubungan saja tanpa ada sebab akibat gitu, karena ini tidak ya garisnya, maka dia tidak, kalau dia ada variabel bebas yang dikendalikan ya, maka dia kalau iya maka disebut sebagai penelitian korelasional. Tapi kalau dia ada hubungan prediksi, kalau tidak ada hubungan prediksinya, maka dia antara dua ya, disebut deskriptif atau historis. Dikatakan deskriptif jika membahas tentang kondisi sekarang gitu. Dia yes, maka diskusi sekarang disebut dengan deskriptif. Tapi kalau dia terkait dengan kondisi sekarang, tapi kondisi masa lalu, maka disebut dengan penelitian yang historis gitu ya. Nah, ini adalah pohon keputusan metode penelitian. Jadi kalau kita tadi yang sebelumnya memahami apa itu korelasional, deskriptif, historis, kemudian eksperimental, kausal komparatif, kita bisa melihat berdasarkan pohon keputusan metode penelitian ini gitu ya. Jadi apakah ada hubungannya, apakah dikendalikan, apakah dia kemudian memiliki prediksi hubungan gitu ya. Ya kalau tidak ada sebab akibat tapi ada hubungannya, maka itu disebut dengan penelitian korelasional. Ya kalau saat ini disebut dengan deskriptif karena kondisinya, kalau dia berkaitan dengan tidak ada dengan saat ini maka disebut historis. Ya. Ini adalah pohon keputusan metode penelitian. Oke. Selanjutnya, ya, langkah-langkah riset metode ilmiah ya kita tadi memahami tadi, nanti detailnya kita akan berikan feedback lewat Instagram atau media lainnya lebih detail lagi karena ini hanya penjelasan global lewat Zoom. Saya akan sampaikan nanti beberapa materi ini lebih detailnya lewat Instagram atau lewat media yang kita gunakan alternatif lainnya. Oke, di dalam langkah-langkah riset ada yang harus diperhatikan ini. Yang pertama, langkah pertama adalah kita harus melakukan tahapan identifikasi isu atau topik dari riset itu. Ini biasanya kalau di diskusi itu bab 1 ya. Kemudian kita menjustifikasi isu ya. Jadi isu yang kita angkat itu kita perkuat dengan gagasan-gagasan pendukung ya. Kemudian kita menentukan tujuan dan kontribusi riset. Ya. Tentu saja nanti ada perumusan masalah, ada signifikansi penelitian dan seterusnya. Ini biasanya bab 1 semua nih. Nah, kemudian kita mulai mengembangkan hipotesis. Kita melakukan kajian-kajian terdahulu, kajian-kajian konseptual ya untuk membangun hipotesis. Maka penting sekali kita memiliki yang disebut tadi penelitian ilmiah itu harus memiliki kerangka konseptual yang kuat. Nah, disinilah sebetulnya pada bab 2 kalau di dalam skripsi kita yang kuantitatif itu kita akan mengembangkan hipotesis lewat pengkajian konseptual dan teoritikal tentang objek penelitian sedang kita teliti. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah merancang riset ya dan mengumpulkan data. Nah, ini merancang riset dan pengumpulan data ini dijelaskan secara detail pada bab 3 biasanya. Nah, kemudian analisis data dan juga hasil uji hipotesis, pengajuan hipotesisnya
Itu nanti ada di bab 4 ditulis secara khusus ya. Dan ke-9 yaitu menunjukkan keterbatasan dan kendala riset, itu membuat 8 dulu membuat ringkasan, evaluasi, diskusi hasil dari pengujian dan menyimpulkan hasilnya, itu adalah biasanya di bab 5 ya, atau bab kesimpulan gitu. Kemudian juga selain kesimpulan yang terkait dengan evaluasi, diskusi data, hasil, penyimpulan gitu, juga menunjukkan keterbatasan dan kendala yang dialami oleh peneliti dalam melakukan riset. Sehingga ini bisa membantu peneliti selanjutnya untuk melengkapi atau kemudian juga mengantisipasi jika dia ingin melakukan repetisi atau melakukan objek yang sama pada periode atau kondisi yang berbeda. Kemudian yang ke-10 mengusulkan perbaikan-perbaikan riset berikutnya atau rekomendasi. Nah, ini ada 5 bab ya yang terkait dengan sistematika yang umum di dalam melakukan riset metode ilmiah, terutama yang riset kuantitatif. Nah, ini nanti kita perlahan-lahan ya pada pertemuan selanjutnya kita akan coba sedikit demi sedikit mengurai bagian-bagian dari langkah-langkah riset dan metode ilmiah ini secara bersama-sama ya lewat secara online seperti ini, ataupun kita bisa mencoba di pertemuan tatap muka kita. Nah, ini adalah bagian dari langkah riset metode ilmiah. Kemudian, nah ini nanti kita bahas selanjutnya saja pada pertemuan yang akan selanjutnya ketika kita sudah memahami apa itu variabel, apa itu kemudian data dan sebagainya, kita bisa diskusi lebih lanjut tentang keputusan memilih desain. Sebenarnya sama dengan tadi ya, hanya mungkin ini sudah kaitannya dengan apa namanya, nanti kita akan detail membahas ini kalau kita sudah memahami variabel supaya jelas gitu. Oke, kemudian tadi ya, sehingga penelitian ilmiah setelah kita melihat langkah-langkah tadi dan juga gambaran-gambaran tentang pohon keputusan metode tadi, maka penelitian ilmiah itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut ya. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas ya atau purposiveness. Kemudian juga kokoh, karena apa? Kokoh karena dia memiliki dasar teori dan desain metodologi yang baik. Gitu. Kemudian juga testability atau ujibilitas, memiliki ujibilitas karena ada uji hipotesis dilakukan secara jelas ya pada penelitian ilmiah. Kemudian replikabilitas ya, ini bisa diduplikasi karena penelitian yang bisa ada apa namanya dengan kondisi yang sama mungkin pada objek yang atau di tempat yang berbeda. Kemudian mendekati realitas ya, presisi ya. Karena kan penelitian itu tidak selamanya juga 100% itu memiliki objektivitas sesuai dengan kondisi lapangan, kadang-kadang juga ada penyimpangan. Hanya kan yang diambil itu adalah penyimpangan yang paling minimum, sehingga diambil yang paling mendekati realitas. Gitu. Dan memiliki keyakinan tinggi, konfidensi. Makanya itu ada seleksi data, ada nanti pengklasifikasian data secara ketat, kemudian juga ada sistematika sampai dengan kita menentukan model, menentukan apa namanya pendekatan analisis dan penggunaan tools lainnya terkait dengan penelitian yang kita lakukan. Ini juga tentu harus supaya tingkat konfidensinya cukup tinggi dan dalam penelitian yang kita lakukan. Kemudian konklusinya harus objektif ya atau objectivity ya. Tidak mengenai faktor subjektif. Itulah kenapa kelebihan penelitian kuantitatif dibandingkan kualitatif yang kita bahas pada yang akan datang. Karena ini sebetulnya konklusinya itu lebih memiliki bobot objektivitas yang tinggi karena berdasarkan tools, hipotesis, dan juga konsep-konsep dan juga alat analisis yang itu replikabel dan juga memiliki ujibilitas yang tinggi karena memang ada jelas tools-toolsnya karena instrumentasinya itu jelas sekali ya. Tapi tetap kualitatif juga memiliki objektivitas karena peneliti memang secara pribadi dia harus pada posisi yang sangat objektif ya, seobjektif mungkin. Kemudian generalizability ya atau generalisasi ya, artinya semakin bagus penelitian itu kalau dia bisa melakukan generalisasi. Tentu saja generalisasi ini membutuhkan data yang kuat dan konsep yang kuat. Ya, sehingga semakin luas lingkup hasil guna penelitiannya itu semakin bagus. Gitu. Kemudian parsimoni. Parsimoni ini peneliti dengan sederhana dan mudah memilih metode dan juga menjelaskannya kepada masyarakat. Makanya nanti kepada kepada audiens atau yang membaca penelitiannya. Makanya
dalam tulisan ilmiah, dalam karya ilmiah diperlukan penulisan standar bahasa yang baku, dalam rangka memudahkan agar tidak ada bias pada pemahaman dan juga tidak sulit untuk kemudian dipahami oleh pembacanya. Selanjutnya, ya, ini adalah bahasan kuliah kita pada hari ini. Ya. Jadi kita membahas tentang apa itu penelitian, sampai kemudian ciri-ciri dan juga jenis-jenis penelitian ilmiah seperti apa, dan tahapan-tahapannya. Lebih detail, semua slide ini nanti akan saya bagikan melalui Instagram yang nanti akan saya sharing di grup WA kita. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Ini semua saya ambil rujukan ini dari 3 buku ya. Bukunya Jugianto, Prof. Jugianto, Metode Penelitian Bisnis, kemudian Prof. Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D, dan juga Prof. Derajat Kuncoro tentang metode riset dan bisnis ekonomi. Nah, untuk detailnya, silakan kalau ada yang mau membaca bagian slide ini bisa dari 3 buku ini dan juga dari sumber-sumber lainnya. Untuk pertanyaan lebih detail tentang kuliah ini, ya saya mau bahas secara singkat karena ini pemaparan terkait dengan dasar riset. Bisa ditanyakan lewat grup nanti ketika saya membuka tanya jawab ya. Nah, sekarang silakan dipelajari lagi, diulang-ulang, kemudian juga dicari referensi-referensi yang mendukung apa yang sudah saya sampaikan tadi untuk memperkuat kuliah kita secara mandiri dan kondisi daring seperti ini. Terima kasih semuanya dan salam sehat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.